Agus Mariono, kemudian Kiai Imad. Kemudian dia juga menyebutkan Tubagus Smoky. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib. Ormas Islam dibenturkan. Ini agent untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Saya jadi penasaran, ini orang ini bukan Habib, tapi kenapa kok ikut-ikutan membahas hal ini? Artinya menyudutkan Kiai Imad. Kenapa? Nah ternyata setelah saya lihat rekam jejaknya, ini sebagaimana yang ditulis di fajar.co.id pada tanggal 14 Februari 2023. Ustadz Andri Kurniawan bilang kemerdekaan RI hasil lobi kakeknya Anies. Ruhut, jangan coba-coba mau mengkaburkan sejarah. Anda tahu orang yang bernama Ustadz Andri Kurniawan? Dia adalah salah seorang ustadz yang selama ini terkenal sebagai Ustadz Kadrun. Jadi dia itu dalam penyampaian ceramahnya itu sering kali menonjolkan atau menunjukkan kehebatan atau kelebihan Timur Tengah. Kemudian menganggap bahwa Indonesia atau Nusantara berada di bawah Timur Tengah. Artinya dia secara tidak langsung mempopulerkan tradisi dan budaya di Timur Tengah. Kemudian secara pelan-pelan ingin merubah dan menggeser sejarah yang ada di Nusantara. Kenapa di sini saya membahas si Andri Kurniawan? Ya karena di sini dia sudah mulai ikut-ikutan membahas nasab Ba'alawi dan posisinya dia memberikan gambaran atau memberikan sesuatu hal yang berisi fitnah. Di sini dia bilang bahwa adanya polemik nasab Ba'alawi adalah digerakkan oleh suatu agen. Kita simak bersama videonya. Agus Mariono. Jadi katanya ini adalah Divide et Impera untuk mengaburkan tentang komunisme. Dan di situ ada Agus Mariono. Mungkin maksudnya ini Gusmar KBN Nusantara itu ya. Imaduddin. Yaitu Agus Mariono. Agus Mariono. Kemudian yang kedua yaitu Imaduddin dan Oki. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan agennya. Ya ini kan. Dia bilang ini gerombolan agennya. Jadi di sini disebut adalah Agus Mariono, kemudian Kiai Imad. Kemudian dia juga menyebutkan Tubagus Smoky. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib. Ormas Islam dibenturkan. Ini agent untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tujuannya melemahkan umat Islam. Padahal apa yang dibahas oleh Kiai Imad selama ini justru ingin meluhurkan umat Islam, justru ingin mengangkat derajat umat muslim yang ada di negeri ini yang selama ini tertindas dan diinjak-injak harga dirinya oleh satu klan dari Yaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bahkan sampai Buya Hamka. Kita harus ulama-ulama dulu sudah memberikan statement. Buya Hamka, beliau memberikan penegasan keturunan Rasulullah SAW yang terbanyak itu berasal dari Hadramaut, Yaman. Semuanya adalah Ini menurut Buya Hamka, keturunan Nabi yang terbanyak ada di Hadramaut, Yaman. Dari Ami bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau Hajir. Kata Buya Hamka Allahumma Ahmad bin Isa inilah yang berpindah dari Basra ke Hadramaut. Mereka selain dipanggilkan Tuan Sayyid, ada nama panggilannya Sayyid. Mereka juga dipanggil Habib itu di Jakarta. Habib. Dipanggilkan Wan, ada juga dipanggilkan Wan itu di Jakarta, di Sarawak atau di Sabah disebut Tuanku. Kalau di Pariaman Sumatera Barat itu disebut Siti. Gitu. Jadi ini penegasan Buya Hamka dan ini Buya Hamka dari majalah Panji Masyarakat nomor 169 tanggal 15 Februari 1975. 1975 Indonesia itu sudah selesai dijajah oleh Hindia Belanda. Jadi mungkin saja data-datanya ini bersumber dari Hindia Belanda atau dari habaib. Ini datanya statement Buya Hamka. Nah oleh karena itu sekarang kita diadu domba oleh gengnya ini tadi. Jadi kita harus fokus bahaya imperialisme Cina. Sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi hilang semua dengan ini tadi. Apalagi dengan para munafik itu ya kan, hilang, beritanya hilang, sudah tertutup.
Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai bapak kejahatan semuanya itu sudah dihilangkan. Pusat Data Nasional PDN, Pusat Data Nasional itu dia ditanya, Menkominfo ditanya, ini data penting negara kok nggak dipegang? Jadi ternyata banyak ya pihak-pihak yang terusik dengan adanya polemik nasab ini. Salah satunya adalah orang-orang yang selama ini sepakat dengan adanya negara khilafah. Pasti akan terusik dengan adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka ketika muncul tesis ilmiah ini, baru kelihatan orang-orang mana sih yang selama ini pro NKRI, orang-orang mana sih yang selama ini ingin mengobrak-abrik NKRI dan lain sebagainya. Tapi tadi saya sebelum melihat video ini, saya itu juga penasaran kok judulnya kayak gini. Terus begitu saya lihat videonya, terus mendengar ceramahnya seperti tadi bahwa adanya polemik nasab ini digerakkan oleh suatu agen dan lain sebagainya. Saya jadi penasaran, ini orang ini bukan Habib, tapi kenapa kok ikut-ikutan membahas hal ini? Artinya menyudutkan Kiai Imad. Kenapa? Nah ternyata setelah saya lihat rekam jejaknya, ini sebagaimana yang ditulis di fajar.co.id pada tanggal 14 Februari 2023. Ustadz Andri Kurniawan bilang kemerdekaan RI hasil lobi kakeknya Anies. Ruhut jangan coba-coba mau mengkaburkan sejarah. Jadi ini tahun 2023 yang lalu ya. Ini yang menyampaikan malah Ruhut Sitompul. Jadi Andri Kurniawan ini bilang bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil lobi dari kakeknya Anies Baswedan. Terus Pak Ruhut ini protes, jangan coba-coba mau mengaburkan sejarah. Jadi di sini sudah kelihatan ya, Pak Ruhut ini bukan orang Muslim, tapi soal sejarah dia juga sangat mencintai sejarah bangsa ini. Artinya ketika Andri Kurniawan berusaha mengkaburkan sejarah, dia yang non-Muslim pun tidak terima. Kita baca dulu ya ini ya beritanya ya, sepak terjang Andri Kurniawan yang terekam oleh jejak digital itu seperti apa. Pernyataan Ustadz Andri Kurniawan yang menyebut kemerdekaan Indonesia didukung pemimpin Arab ditanggapi Cetus Ruhut Sitompul. Kader PDIP itu menilai narasi tersebut gila. Ya, narasi itu memang gila. Terlebih ingin mengaburkan sejarah yang sudah ada. Makin gila saja kadrun-kadrun PA ini. Ya sudah biarkan mereka makin bodoh, goblok dan tolol. Hahaha. Jangan coba-coba mau mengkaburkan sejarah. Ungkapnya melalui cuitan Twitter pada Selasa tanggal 14 bulan 2 tahun 2023. Diketahui sebelumnya pernyataan tersebut disampaikan oleh Ustadz Andri dalam ceramahnya yang diunggah pada kanal YouTube Pejuang Islam dengan judul "Ternyata ini alasan tidak boleh mengundang Ustadz". Ia bilang pemimpin-pemimpin Arab berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka dilobi oleh kakeknya Anies. Lebih jauh menurutnya, buku-buku sejarah hari ini hanya menyebutkan tokoh-tokoh pemberontak, tidak menyebutkan tokoh Muslim yang berjasa. Jadi setelah melihat postingan ini saya jadi paham, ternyata si Ustadz tadi Andri Kurniawan itu selama ini ya memang yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan yang ada. Artinya dia juga bisa dikatakan terlibat dalam pengkaburan sejarah Indonesia. Artinya dia ini ya memang berpihak kepada Ba'alawi. Sehingga di sini bisa diambil kesimpulan bahwa antara klan Ba'alawi dengan Andri Kurniawan itu ternyata memang sejalan. Buktinya si Andri Kurniawan ini bukan Habib, tapi begitu nasab Habib dipersoalkan, dia kok ikut tampil, ikut membela Habib. Ini berarti memang mereka ini sejalan. Sehingga bisa dikatakan bahwa tentang adanya isu pengkaburan sejarah leluhur Nusantara itu bukanlah hanya hoak, tapi itu adalah sebuah realita yang ada saat ini. Sehingga kita harus menyampaikan tentang hal ini kepada siapapun yang ada di negeri ini, bahwa sejarah Indonesia jangan sampai dikaburkan, apalagi sampai dimanipulasi oleh siapapun. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang atau anak cucu kita kehilangan sejarah leluhur Nusantara. Dan ini masih ada kesempatan bagi kita semua untuk membahas tentang semua itu. Dan mungkin untuk sekarang kita akan membahas tentang nasab Ba'alawi dulu, yang ternyata nasab mereka tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian dari pengakuan itu merembet ke sejarah leluhur Nusantara yang diklaim menjadi miliknya Ba'alawi dari Yaman. Artinya apa yang mereka lakukan ini memang terstruktur. Tujuannya adalah untuk menguasai bangsa ini. Ingin
menguasai negeri ini. Dan perlu Anda ingat bahwa Anda semua orang Indonesia, orang Nusantara adalah pemilik bangsa ini. Anda adalah orang pribumi Nusantara. Sementara mereka, para habaib dari Yaman, hanyalah para imigran, hanyalah para pendatang. Jadi jagalah bangsa Anda, jagalah negara Anda, jagalah tanah air Anda, agar jangan sampai dicaplok oleh suatu klan dari Timur Tengah yang hanya mengaku sebagai cucu Nabi, yang hanya mengaku memiliki karomah di atas kekuatan rata-rata manusia, tapi semua hanya bohong belaka. Dan ternyata tujuannya hanyalah untuk ingin menguasai bangsa ini. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Dan kembali ke video awal tadi tentang Ustadz Andri Kurniawan, ya ini kita menyikapinya secara santai saja ya. Tapi kita harus memberi klarifikasi atau bantahan bahwa yang disebutkan tadi, misalnya Agus Mariono, Kiai Imad, kemudian Tubagus Muki, itu digerakkan oleh agen, itu adalah fitnah belaka.